Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narlini Wivia, NIM D02203334 dari kelas Informatika C. Untuk memenuhi tugas MIT aljabar linear yang kedua, yaitu tentang Invermatrix ordo 3x3. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks ordo 3x3 dan cara menentukan Invermatrix ordo 3x3. Langsung saja kita ke materinya. Jadi di video sebelumnya kita sudah mengetahui tentang operasi matriks, dan video kali ini saya akan menjelaskan tentang Invermatrix berordo 3x3. Invermatrix berordo 3x3. Invermatrix dilambangkan dengan A pangkat determinan 1. Sebuah matriks dikatakan memiliki invers jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Nah, untuk mencari Invermatrix itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan menggunakan rumus 1 per determinan A kali adjektif matriks A. Nah, untuk lebih memahami kita langsung masuk ke dalam contohnya. Di sini saya sudah membuat sebuah contoh. Misalkan diketahui matriks A sama dengan 1 2 3 0 1 4 5 6 0. Selanjutnya tentukan Invermatrix A. Nah, untuk menentukan Invermatrix kita mempunyai 3 langkah, yaitu langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari determinan. Nah, untuk mencari determinan kita sudah mempelajari sebelumnya, yaitu dengan kita matriks, misalnya diketahui matriks A sama dengan 1 2 3 0 1 4 5 6 0. Nah, di sini untuk mencari determinan sebuah matriks, di sisi kanan matriks kita tambahkan kolom pertama dan kolom kedua, baris pertama dan baris pertama, dan baris pertama pada kolom pertama, kemudian baris pertama pada kolom kedua kita tambahkan ke sisi kanan pada matriks, yaitu 1 2 kemudian 0 1 kemudian 5 dan 6. Nah, di sini saya telah memberikan sebuah, untuk lebih memahami saya memberikan sebuah tanda panah. Di sini ada dua warna tanda panah. Nah, caranya kita kalikan diagonal yang diberikan tanda panah. Untuk panah biru yaitu panah yang bertanda positif, kemudian panah yang berwarna merah itu menunjukkan perkalian untuk pengurangan atau negatif. Langsung saja untuk mencari determinan kita menggunakan rumus determinan matriks A sama dengan kita kalikan diagonal yang bertanda pertama, kita kalikan diagonal bertanda panah biru yaitu positif. Semua yang bertanda biru kita kalikan terlebih dahulu, yaitu 1 dikali 1 dikali 0 kemudian ditambah dengan 2 kali 4 kali 5 kemudian ditambah dengan 3 dikali 0 dikali 6. Selanjutnya kita
kita beralih ke tanda panah merah. Kita kurangkan. Yang pertama, kita mulai dari sisi kiri bawah ke kanan atas, yaitu yang pertama 5 dikali 1 dikali 3 ini dikurang dengan 6 kali 4 kali 1, kemudian kurang 0 kali 2 kali 0 kali 0 kali 2, maka hasilnya sama dengan 1 dikali 1 kali 0 sama dengan 0, ditambah 2 kali 4 dikali 5 sama dengan 40, kemudian ditambah 3 kali 0 sama dengan 0 dikali 6 sama dengan 0. Kemudian kita kurang dengan 5 kali 1 sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian dikurang 6 kali 4 sama dengan 24. 24 dikali 1 sama dengan 24. Kemudian dikurang dengan 0 kali 0 sama dengan 0 kali 2 sama dengan 0. Hasilnya sama dengan 0 tambah 40 tambah 0 sama dengan 40, dikurang dengan 15 kurang 24 sama dengan minus 9, dikurang 0 sama dengan minus 9. Karena di sini bertanda, di sini dia sama-sama kurang, di sini negatif, maka dia berubah menjadi positif. Di sini berubah menjadi tambah, maka hasilnya sama dengan positif 49. Jadi determinan dari matriks A sama dengan 49. Setelah kita mendapatkan determinan dari matriks A, kita melangkah ke langkah yang kedua, yaitu mencari kofaktor pada matriks A. Nah, untuk mencari kofaktor pada sebuah matriks, kita harus menentukan minor dengan cara sebagai berikut. Jadi di sini saya langsung masuk ke dalam rumus kofaktor dari matriks A sama dengan ini minor. Ini yang akan kita gunakan untuk menentukan kofaktor pada matriks A. Minor ini yang akan kita gunakan untuk istilahnya ada tutup kolom dan tutup baris. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada minor 11, minor 12, minor 13, kemudian pada baris kedua minor 21, minor 22, kemudian minor 23. Kemudian pada baris ketiga ada minor 31, minor 32, dan minor 33. Jangan lupa menambahkan positif, negatif, positif, kemudian negatif, positif, negatif, kemudian positif, negatif, positif. Nah, untuk menentukan nilai dari minor 11, minor 12, minor 13, minor 21, minor 22, minor 23, minor 31, minor 32, dan minor 33, yaitu dengan menghilangkan atau menutup kolom dan tutup baris. Yang pertama kita tentukan yaitu minor 11. Jadi untuk menentukan minor 11, kita menghilangkan elemen-elemen pada baris pertama dan kolom pertama pada matriks A. Jadi baris pertama dan kolom pertama kita hilangkan, maka yang kita ambil hanya 14 dan 60. 14 dan 60. Kemudian minor 12, kita menghilangkan elemen-elemen pada baris pertama kolom kedua pada matriks A. Jadi yang kita ambil hanya 04, kemudian 50. Kemudian menentukan minor 13, kita menghilangkan elemen-elemen pada baris pertama dan kolom ketiga.
Jadi yang kita ambil hanya 01, kemudian 56 ini. Kemudian minor 21 kita hilangkan elemen pada baris kedua dan kolom pertama pada matriks A. Maka yang kita ambil hanya 23, kemudian 60. Kemudian pada minor 22 kita hilangkan elemen-elemen pada baris kedua dan kolom kedua pada matriks A. Maka yang kita ambil hanya 13, kemudian 50. Kemudian menentukan minor 23 kita hilangkan elemen-elemen pada baris kedua kolom ketiga pada matriks A. Jadi baris kedua kita hilangkan, kemudian kolom ketiga. Maka yang kita ambil hanya 12, kemudian 56. Untuk menentukan minor 31 kita hilangkan elemen-elemen pada baris ketiga kolom pertama pada matriks A. Maka yang kita ambil hanya 23 dan 14. Kemudian minor 32 elemen-elemen pada baris 3 kolom kedua kita hilangkan. Jadi kita hanya mengambil 13, kemudian 04. Nah, kemudian minor 33 elemen-elemen pada baris ketiga kolom ketiga kita hilangkan. Maka kita mengambil 12, kemudian 01. Setelah itu kita jumlahkan dengan cara 1 kali 0 dikurang dengan 4 kali 6. Jadi hasilnya 1 kali 0, 0 dikurang dengan 4 kali 6, 24. 0 kurang 24 sama dengan minus 24. Kemudian 0 kali 0, 0. 4 kali 5, 20. 0 kali 0, 0 dikurang dengan 4 kali 5 sama dengan 0 kurang 20 sama dengan minus 20. Kemudian 0 kali 6 sama dengan 0 dikurang dengan 1 kali 5 sama dengan 5. 0 kurang 5 sama dengan minus 5. Kemudian 1 kali 0, 0 dikurang dengan 3 kali 6 sama dengan 3 kali 6, 18. 0 kurang 18 sama dengan minus 18. Kemudian 1 kali 0, 0 kurang dengan 3 kali 5, 3 kali 5, 15. 0 kurang 15 sama dengan minus 15. Kemudian 1 kali 6, 6 dikurang 2 kali 5, 10. 6 kurang 10 sama dengan minus 4. Kemudian 2 kali 4 sama dengan 8 dikurang dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Berarti 8 kurang 3 sama dengan 5, positif 5. Kemudian 1 kali 4, 4 dikurang dengan 3 kali 0, 0. 4 kurang 0 sama dengan positif 4. Kemudian 1 kali 1, 1 dikurang dengan 2 kali 0. 2
2 kali 0, 0. 1 berarti 1 kurang 0 sama dengan positif 1. Nah, di sini nilainya sama dengan 24. Kemudian di sini karena dua-duanya negatif, maka ini berubah menjadi positif 20. Kemudian di sini minus 5. Kemudian di sini karena negatif, ketemu dengan negatif, maka nilainya berubah menjadi positif 18. Kemudian min 15. Kemudian ini berubah menjadi positif 4. Kemudian positif 5, minus 4, dan positif 1. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, yaitu kita menentukan adjoinnya. Nah, untuk menentukan adjoin itu sendiri kebalikan dari baris menjadi kolom. Jadi baris pertama pada matriks A kita jadikan menjadi kolom. Jadi minus 24, maka hasilnya minus 24, minus 24, positif 20, dan minus 5. Kemudian baris kedua ini 18 minus 15, kemudian 4 kita jadikan menjadi kolom kedua. 18 minus 15 dan 4. Kemudian pada baris ketiga itu 5 minus 4 dan positif 1 kita jadikan menjadi kolom ketiga, sehingga 5 minus 4 dan 1. Jadi adjektif itu adalah kebalikan dari baris menjadi kolom. Nah, setelah kita menentukan adjoinnya, kita bisa menentukan inverse dari matriks A, yaitu dengan menggunakan rumus 1 per determinan matriks A dikali dengan adjoin pada matriks A, sehingga diperoleh 1 per 49. 49 ini adalah determinan dari matriks A. Langkah pertama yang kita lakukan tadi dikali dengan adjoin dari matriks A, yaitu ini minus 24, 18, 5, 20, min 15, min 4, min 5, positif 4, dan 1. Sehingga kemudian kita bagi dengan 49 atau determinan dari A, itu minus 24 per 49, 18 per 49, 5 per 49, 20 per 49, min 15 per 49, min 4 per 49, kemudian min 5 per 49, 4 per 49, terakhir 1 per 49. Jadi inverse matriks A adalah min 4 per 49, 18 per 49, 5 per 49, 20 per 49, min 15 per 49, min 4 per 49, min 5 per 49,
4/49 dan 1/49. Jadi demikianlah penjelasan saya mengenai Informatrix berorder 3x3. Sekian dan terima kasih.